Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak, Ibu, dan sahabat madrasah dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana berkesempatan yang baik ini di bulan yang penuh barokah, bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, kita masih senantiasa mendapatkan kekuatan, mendapatkan limpahan nikmat iman, Islam, dan alhamdulillah sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh semangat di bulan Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita senantiasa hadiahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan sahabat madrasah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan sebuah kultum dengan tema 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Bapak, Ibu, dan sahabat madrasah, kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah, dan tentu kita mengharapkan ridhonya dan kelak nantinya akan dimasukkan ke jannah, dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya Bapak, Ibu, kita yang merindukan surga, kita yang menginginkan surga, tapi dalam hal ini justru surga lah yang menginginkan 4 golongan ataupun menginginkan manusia yang kategorinya seperti apa, dan siapa saja orang-orang yang bisa masuk surga nantinya. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, tanil Qur'an, wa hafidhil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imi fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisan ataupun ucapan. Yang ketiga adalah orang yang gemar memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan kami sampaikan penjelasan dari masing-masing golongan tersebut. Yang pertama adalah orang yang gemar membaca Al-Quran atau talil Quran. Golongan pertama ini adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah SWT setiap waktu dalam kesempatan yang ada. Bahkan di saat sempit sekalipun. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kelak orang yang gemar membaca Al-Quran, Al-Quran akan datang memberi syafaat, akan menolong pada orang yang gemar membacanya. Kemudian bagi orang-orang yang mampu menghatamkan Al-Quran, baginda Nabi menyampaikan, siapa yang mampu menghatamkan Al-Quran, maka Allah akan menurunkan 60.000 malaikat
untuk memintakan ampunan kepadanya, kepada orang yang mau dan bisa hatam Al-Quran. Terlebih lagi Bapak Ibu dan sahabat madrasah, di bulan Ramadan, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya dalam membaca Al-Quran. Sebisa mungkin kita khatam, akan lebih baik bisa lebih dari 1 kali khatam, dan semoga kita mampu untuk melaksanakannya. Orang yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan kotor, mencaci maki, dan menghujat. Hifdzil lisan. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini mengajarkan pada kita bahwa jika kita tidak bisa berkata yang baik terhadap teman, saudara, dan lainnya, maka kita diharapkan untuk berdiam diri. Lebih baik diam daripada berkata yang menyakiti, yang menghujat, dan seterusnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia terletak pada lisannya. Ada pepatah juga yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Ini betapa terancamnya manakala ucapan-ucapan kita tidak tertata, tidak positif kepada sesama. Terlebih lagi di era digitalisasi, kita juga hendaknya bijak dalam penggunaan media sosial, bagaimana kita berkomentar yang positif, menyampaikan unggahan-unggahan yang positif, sehingga tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan perselisihan, dan tidak menimbulkan sakit hati pada teman di dunia maya kita. Orang yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah orang yang suka memberi makan terhadap orang-orang kelaparan. Wa mut'imul ji'an. Golongan ketiga ini adalah orang yang senantiasa membantu orang-orang yang tengah membutuhkan. Allah akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah bersabda yang artinya, siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang kelaparan, maka di hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberikan minum mukmin yang kehausan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wasa'imi fi syahri Ramadan. Ini adalah golongan yang keempat yang nantinya dirindukan oleh surga. Golongan keempat ini adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, kehadiran mereka dirindukan oleh surga nantinya. Kata Nabi, andaikan engkau tahu tentang kemuliaan di bulan Ramadan, niscaya engkau akan berharap 11 bulan berikutnya engkau lalui seperti bulan-bulan Ramadan. Inilah spirit kita untuk beribadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Semoga di bulan Ramadan ini akan berlimpah keberkahan, maghfirah, dan rahmat untuk kita semuanya, dan nantinya kita terbebas dari aidku minan nar, terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu dan sahabat madrasah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.